Perlu diingat saudaraku, orang yang sukses itu bukan berarti orang yang berhasil mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Tapi orang yang sukses itu adalah orang yang berhasil mendapatkan kebaikan dalam hidupnya. Tak baleni, soalnya saya pelongo koyo gak paham. Pancen saya sadar yang saya hadapi orang-orang yang kurang begitu cerdas, maka saya harus telaten. Yang namanya sukses itu bukan berarti berhasil mendapatkan sesuatu yang diinginkan, tapi yang namanya sukses itu berhasil mendapatkan kebaikan dalam hidupnya. Sehingga Allah mengajarkan doa dalam Al-Quran yang saya yakin kita semuanya hafal. Itu biasa disebut doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kepada kami di dunia ini hasanah, kebaikan. Wa fil akhirati hasanah, berikan pula di akhirat kami kebaikan. Jadi kita diperintah memohon kebaikan, bukan disuruh memohon apa yang kita inginkan. Nggak diperintah meminta apa yang kita harapkan, tapi diperintah memohon kebaikan. Kenapa demikian? Karena sesuatu yang kita inginkan belum tentu jadi kebaikan. Sesuatu yang kita harapkan ketika berhasil kita dapatkan belum tentu itu jadi kebaikan dalam hidup kita. Banyak orang yang menginginkan sesuatu, dia berhasil mendapatkan sesuatu yang diharapkan, tapi ternyata nggak jadi kebaikan dalam hidupnya. Ingin jadi anggota dewan, mulai kampanye, saudara-saudara, mari kita berjuang bersama-sama saudara-saudara. Wileh ngetokke duit wakeh banget. Karena kan udah bukan rahasia lagi. Orang sekarang kalau suruh milih pemimpin itu bukan visi misinya apa, karakternya bagaimana, akhlaknya bagaimana, enggak, tapi ukurannya NPWP, nomor piro, wani piro. Jadi kalau ditanya pilih yang mana, pilih yang berjuang, yang beras, baju, dan uang. Dia kepingin jadi anggota dewan, kampanye sana sini, keluarin duit ratusan juta, berhasil dia jadi anggota dewan. Tapi ternyata dapat 4 bulan masuk penjara gara-gara kesandung urusan korupsi. Dia berhasil mendapatkan sesuatu yang diharapkan, tapi itu tidak jadi kebaikan dalam hidupnya. Maka saudaraku, nggak usah iri sama orang yang berhasil mendapatkan sesuatu, tapi irilah dengan orang yang baik. Irilah dengan orang yang berhasil mendapatkan kebaikan dalam hidupnya. Kalau ada orang ngajinya rajin, jamaahnya rajin, sholawatan rajin, bangun malam untuk sholat qiyamul lail rajin, dia kaya, dermawan, iri sama orang-orang seperti itu. Tapi kalau ada orang yang berhasil mendapatkan sesuatu urusan duniawi, ya nggak perlu iri, karena sesuatu yang didapat belum tentu jadi kebaikan. Ada orang dapat door prize, dia habis belanja di mall, dapat hadiah motor, nggak perlu diiri, karena motor yang didapat belum tentu jadi kebaikan. Dapat hadiah motor, harganya 40 juta, baru 2 hari dinaikin sama anaknya di jalan raya, kenceng, weng, bres, nubruk bokong, bokongnya tronton. Sehingga Sayyidina Ali karramallahu wajhah wa radhiyallahu ta'ala anhu pernah menyatakan, ketika saya menginginkan sesuatu, maka saya berdoa kepada Allah. Saya ikhtiar maksimal, saya kerja keras agar sesuatu yang saya inginkan itu berhasil saya dapatkan. Ketika doa saya dikabulkan Allah, ketika ikhtiar saya berhasil, kerja keras saya berhasil, yang saya inginkan berhasil saya dapatkan, maka saya bersyukur, alhamdulillah.
Alhamdulillah. Berarti keinginan saya disetujui oleh Allah. Berarti keinginan saya di ACC sama Allah. Saya bersyukur. Tapi ketika saya menginginkan sesuatu, kemudian saya berdoa kepada Allah, ternyata doa saya tidak dikabulkan Allah. Saya kerja keras, ternyata gagal. Saya ikhtiar maksimal, ternyata tidak berhasil mendapatkan apa yang saya inginkan. Saya lebih bersyukur lagi. Saya lebih alhamdulillah lagi. Jadi ketika gagal itu syukurnya malah nemen. Kenapa? Karena yang terjadi bukan keinginan saya, karena yang terjadi adalah kehendak Allah. Dan saya yakin kehendak Allah jauh lebih baik daripada keinginan saya. Allahumma shalli ala Muhammad. Fa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kalian membenci sesuatu, bisa jadi kalian tidak menyukai sesuatu, padahal sesuatu yang tidak kalian suka itu ketika terjadi pada diri kalian itu dampaknya sangat baik. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kalian menyukai sesuatu, mencintai sesuatu, mengharapkan mendapatkan sesuatu, ternyata ketika sesuatu itu terdapat pada diri kalian, itu dampaknya sangat jelek bagi kalian. Sadari, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu apa yang terbaik buat kalian dan apa yang jelek buat kalian, sedangkan kalian tidak tahu. Bapak Ibu Saudaraku jamaah sekalian rahimakumullah, banyak hal yang kita benci, tidak kita sukai, tidak kita inginkan hadir dalam kehidupan kita, ternyata kita dapati itu dalam kehidupan kita. Subhanallah, dampak positifnya luar biasa. Jujur sering saya sampaikan di mana-mana, saya pernah mengalami satu keadaan yang saya nggak suka, satu keadaan yang saya benci dan tidak inginkan itu terjadi dalam kehidupan saya. Saya pernah marah sama sopir saya, gara-gara sopir saya nyonge, aku yang mek nyong kuwi, terlambat menghadiri acara pengajian, kurang lebih 1 jam saya terlambat. Waktu itu sopir saya mencret. Saya udah diteleponi sama panitia, digegeri, udah ribet panitianya. Ini tinggal nunggu Pak Kiai, gimana kok belum datang? Sudah enak diribetin panitia. Dan sopir saya mencret. Sopir yang lain udah kadung keluar, nganter bunyai, nganter ada tugas. Saya tunggu sampai dia sembuh dari mencretnya. Begitu dia sembuh, tak marahin dia. Sopo sing ngongkon mencret. Dia nggak berani ngomong, orang yang marahin saya, tapi mesti batin. Saya nggak pengin mencret ya sopo. Begitu sembuh langsung, ayo cepet. Naik mobil tuh kecepatan tinggi, saya nggak peduli, nggak mikir risiko. Selama perjalanan tak germengi terus, tak marahin terus. Ayo cepet. Brrr. Begitu sampai lokasi, subhanallah ternyata acara ngaji itu diundur. Jangan alhamdulillah dulu. Diundurnya kenapa? Karena di jalan raya dekat lokasi pengajian tadi ada kecelakaan beruntun. 5 mobil brus, gepeng semua. Dan kejadian itu kurang lebih 1 jam yang lalu. Andaikan saya nggak terlambat 1 jam, mungkin mobil saya termasuk salah satu dari 5 mobil yang kecelakaan beruntun dan gepeng tadi. Begitu tahu kejadian itu, sopir yang tadi saya marahi langsung tak omongi, untung awakmu mencret. Ini andaikan kamu gak mencret, bisa jadi mobil kita termasuk mobil yang gepeng itu. Tadi saya benci, gak seneng, saya gak seneng. Begitu ada peristiwa itu langsung tak rangkul, ya besok-besok mencret lagi ya. Subhanallah, kadang kita menyukai sesuatu tapi ternyata itu dampaknya jelek buat kita. Ada tuh perempuan ketika masih perawan tuh berkeinginan banget punya suami yang ganteng, yang keren, yang gentle, duitnya banyak, kaya raya. Dia berhasil mendapatkan suami yang ganteng, gentle, keren, duit banyak, kaya raya. Ternyata mata keranjang, terus moroan tangan.
Ya ono yoan wong lanang iku kepengin dapat istri yang cantik, wayu, kemrusu, keboy, semlohai, aduhai, imut, yahud, bahenol, menol, semok, kebelenok, kemontok, kementok, kemolak, kinyis, mingis, mentong, moblong. Dia dapat istri seperti itu, tapi ternyata mangane oke. Turune ngorok, ngiler ngentutan sisan. Maka yang paling enak itu menerima ketetapan Allah, dan kita yakini apa yang ditetapkan Allah buat kita itu terbaik bagi kehidupan kita. Cuma kadang-kadang kitanya yang nggak tahu baiknya di mana. Allahumma sholli ala Muhammad. Beberapa waktu lalu Kang, menurut informasi di berbagai daerah lagi musim akik. Orang yang nggak paham dunia perakian, begitu lihat di penjual akik itu ada batu yang mencorong, apa bahasa Indonesianya itu ya, celeram, nanti bangannya karo. Itu dia seneng banget, wah ini batu bagus ini, padahal itu murah, cuman 50.000, tapi celeram, bersinar, mencorong, cemerlang, padahal itu batu nggak bermutu, nggak berkualitas, 50.000. Dia dikasih batu yang bagus, yang black sapphire, yang cemerut, yang yakut, dia nggak mau, padahal itu batu kecil harganya 10 juta. Kenapa? Karena dia nggak tahu mana yang baik, mana yang jelek. Kalau urusan perakian, yang paling paham ya orang-orang yang ahli di bidang akik. Tapi dalam urusan kehidupan, yang paling paham ya Allah. Makan derek Gusti Allah saja paling selamat. Ini yang terbaik buat saya, meskipun waktu itu kita nggak tahu baiknya di mana. Jangan putus asa, apalagi gremeng. Lah iya, nyonge ya wis ibadah, ya wis salat, ya wis usaha, ya wis kerja keras, ya wis nyonge rewangi poso Senin Kemis, mungkin nyataane ya gagal. Nyonge kadang-kadang lah mikirke Gusti Allah ya ora mudeng kok. Karepe kepriben. Jamaah sekalian rahimakumullah, mohon maaf kalau saya nanti banyak pakai bahasa Jawa. Mboten napa-napa nggih? Ya wis. Pokoke nek masalah donya niku aja nemen-nemen. Nikmat donya ini nikmat bohongan. Nikmat ngapusi. Sifate mata'ul ghurur. Kenikmatan yang mempedaya, kenikmatan yang menipu. Karena nikmat yang hakiki, nikmat yang sejati, nikmat yang sesungguhnya itu nikmat di akhirat. Enak tendonya niki enak ngapusi. Lah enak sing sejati, enak sing asli iku enak ten swarga. Demikian pula loro tendonya niki loro ngapusi. Loro sing asli, loro sing temen, loro ten neraka. Maka kalau dibandingkan enak dunia dengan enak surga, jauh banget. Demikian pula sakit di dunia dengan sakit di neraka, perbandingannya jauh banget. Jamaah sekalian, tekai timbang gak dikatekke aku. Dunia iki ibarat gambar, akhirat itu aslinya. Saya ulang, dunia iki gambar, lah akhirat itu asline. Gambar sama aslinya sama apa beda? Ya beda, kayaknya mirip tapi beda. Coba gambar mobil sama mobil asli, perbedaannya jauh apa enggak? Jauh bingit. Warnanya mirip, bentuknya mirip, tapi junjungannya yo ado. Lebih berat gambarnya apa lebih berat aslinya? Lebih mahal gambarnya apa lebih mahal aslinya? Yo larang asline, yo abot asline, yo api asline. Halo? Gambar pesawat sama pesawat yang asli,
Bandingkan, perbandingannya jauh apa enggak? Jauh, warnanya sih mirip.